Celing, Irbidian Creative Box, Wejangan Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Wejangan Podcast. Obrolan masa kini, nasihat masa nanti. Oke, Bang Azhar Haliungan. Udah lama nih nggak ke rumah. Iya, udah lama banget ya udah nggak ke rumah sini. Udah bener ya? Udah bener itu. Iya, Mas. Udah bener. Udah lama nih nggak ke rumah ya. Udah lama banget. Tapi lihat-lihat makin lancar aja nih ya buat puisinya, tambah gacor nih ya. Alhamdulillah. Ya membuat puisi kan ya karena passion saya. Menulis kayak gitu passion saya, dan sebenarnya tidak semua puisi saya ini sih up di media sosial saya seperti Instagram tuh nggak semuanya. Ya tapi saya berusaha ya terus keep going lah. Mengembangkan diri. Iya. Oke. Bang Azhar, udah lama nih nggak ke rumah. Itu lagi ya. Udah lama ya. Apa nih Bang kesibukannya liburan semester? Ya, alhamdulillah. Seperti mahasiswa pada umumnya ya mengisi kekosongan dengan hal yang bermanfaat lah insya Allah. Kayak membaca buku-buku yang di luar kampus, karena kan liburan nggak mungkin kita baca mengkorar yang Betul. belum keluar itu di maktabah. Ya paling baca-baca buku yang eksternal di kampus seperti itu. Kalau rumah saya Bang, setiap hari Bang healing. Kemana? Itu belakang sampai atas. Waduh. Apa sih namanya? Ini apa namanya? Di Papua. Di Papua apa namanya? Raja Ampat. Raja Ampat. Jadi pagi-pagi ya berenang, mancing. Raja Ampat. Ikan ini. Waduh, Bang. ada buru-buru juga. Iya, ikan koi. Ikan. Ah. Ikan koi. Nah, Bang Azhar Haliungan ini sangat kental dengan akademis ya, pendidikan, nggak jauh-jauh dari pendidikan dan akademis ya. Nah, menurut antum makna dari pendidikan itu seperti apa? Pendidikan itu ada dua makna sebenarnya, ada dua fokus dalam pendidikan itu, yaitu yang pertama pemeliharaan atau memelihara, yang kedua adalah memberikan ajaran atau latihan kepada individu. Nah, apa yang diajarkan, apa yang dilatih, dan apa yang dipeliharakan itu. Yang dipelihara di sini dan dilatih adalah budi. Yang pertama budi pekerti atau akhlak. Yang kedua adalah upaya untuk mencerdaskan manusia atau intelektualitas seperti itu. Wah, sungguh luas sekali Bang ya. Ya. Maknanya itu sama juga seperti mengembangkan diri ya, Iya, sama. dalam keterampilan dan sebarang kalir lah segala macam itu. Nah, Bang Azhar, kan kita di sini mahasiswa ya, nggak jauh-jauh ya kuliah toh, Ya. masa ya kerja, nggak mungkin toh. Ya, ada yang kerja dikit. Ada yang kerja Nggak dikit apa-apa. ya kan. Nah, kenapa pentingnya kuliah? Maksudnya apa sih kepentingan kuliah itu? Nah, itu Penting Bang nggak sih. Ya itu. Ya kalau banyak yang berbicara ngapain sih kuliah gitu kan. Kan banyak nih, nggak kuliah tapi sukses. Sukses. Banyak contohnya. Ya, siapa gitu. Ya kita kuliah kan itu adalah upaya media ladang ya, media atau ladang yang bersifat konkret ya. Bersifat konkret dan dinamis sebenarnya. Dalam zona pendidikan untuk meningkatkan intelektual suatu individu. Jadi itu adalah medannya ada gitu. Ya setelah kita SMA, setelah kita pendidikan sekolah menengah atas, itu ya kita apa sih pendidikannya, ya itu kuliah seperti itu. Nah, apa sih pentingnya kuliah gitu? Ada beberapa poin. Yang pertama itu peluang kerja kita menjadi lebih luas lah ya, peluang kerja. Sekarang apa-apa sekarang harus ada CV, ada ijazah dan sebagainya. Betul. Kalau ada orang yang ngomong ijazah nggak penting, itu ya Salah. bukan salah ya, keliru juga, sedikit keliru. Tapi soalnya ya HRD yang di luar sana ya butuh ijazah kita gitu. CV kita seperti apa, pengalaman kita seperti apa. Dah dalam kuliah ini ya kita mendapatkan itu gitu. Peluang kerja ya. Kalau lulus teman-teman. Yang kedua ya meningkatkan soft skill lah, atau kemampuan keahlian-keahlian dasar seperti berbicara, mendengar, menulis, berpikir dan sebagainya. Itu adalah kemampuan-kemampuan dasar yang kita bisa dapat di dunia perkuliahan. Wah, luar biasa sekali. Kemudian selain itu juga ladang untuk mengembangkan minat dan bakat. Seperti halnya ketika saya memilih untuk terjun di dunia sastra, ya sastra Indonesia ataupun sastra Arab, ya saya akan mengembangkan itu di dunia perkuliahan itu, seperti membuat syair-syair Arab, syair-syair Indonesia, puisi-puisi dan sebagainya. Itu ladang kita untuk mendalami ilmu tersebut sesuai passion kita, seperti itu. Ya, ini suara klakson ya pemirsa. Biasa orang Arab. Kemudian selain itu juga relasi ya, relasi yang akan semakin kuat, relasi teman-teman. Oh iya tuh. Iya,
nambah teman, kemudian relasi dengan guru-guru atau dosen-dosen, kemudian ya banyak lah, walau tidak melulu sama teman fakultas juga enggak juga, bisa fakultas lain dan sebagainya, itu akan menambah relasi kita nanti di dunia kerja. Nah, keren banget tuh. Kemudian yang terakhir mungkin lebih siap kerja ya, kita ketika kita udah mendalami apa yang kita minati di dunia perkuliahan, kita akan lebih siap kerja Mas Wahid, dibanding orang yang tidak berkuliah ya. Kita akan lebih tahu apa sih yang kita pelajari, kemudian nanti medannya itu seperti apa di masa depan, seperti itu. Mungkin itu ya, Memperluas pemikiran juga jadi Iya. luas gitu. Wah, keren banget ya Bang. Berarti penting banget nih kuliah. penting ya. Sangat-sangat penting nih gitu. Nah, gimana sih Bang caranya kuliah kita jadi lebih bermakna untuk kehidupan? Untuk kehidupan gimana ya, memaknai proses itulah kalau menurut saya, detik demi detik, tetes keringat yang kita udah lalui di dunia perkuliahan itu. Banyak perjuangannya, perjalanan itu akan sangat panjang di kuliah itu kan, 3 tahun sampai 5 tahun yang nggak lulus ya. Ya gimana memaknainya ya, kita harus cinta gitu. Al-hubbu gitu. Mencintai kuliah itu sendiri. Gimana kalau kita nggak, misalnya kita belajar syariah, kita nggak suka syariah, gimana kita akan mendalami itu? Betul. Pemaknaan yang sebenarnya itu adalah cinta sebenarnya. Kalau saya sendiri ya, saya mencintai sastra itu sendiri, mencintai, dan karena cinta itu akan berbuah manis seperti itu. Tapi kan realitas sekarang ya Bang, Mhm. banyak di antara kita yang salah pilih jurusan, Oh iya benar-benar. ya kan? Gara-gara gengsi, mentang-mentang Timur Tengah segala macam, dan akhirnya tidak sesuai fashionnya gitu loh. Passion tidak sesuai, Fashion itu ini ya. tidak sesuai passionnya gitu loh kan. Passion. Nah, itu tuh Bang. Ya itu ya penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman, bahwasanya jurusan adalah apa ya, suatu hal yang vital lah. Betul. Ya, vital banget. Kalau misalnya masa mau jadi apa namanya, mau jadi ini kok malah jurusannya itu, kan ya nggak linear lah. Nah, tapi banyak juga loh yang maksudnya yang dia kuliahnya itu kemudian keluar kuliahnya misalnya kuliahnya syariah kemudian jadi musisi juga ada. Banyak. Insya Allah ada ya Nah. nanti ya. Amin. Itu loh maksud saya. Ya apa ya, penting lah untuk memilih jurusan yang benar gitu. Kalau saya berpikir bukan hanya jurusan Bang, kuliah ini emang harus kita bener-bener seriusi gitu. Soalnya bukan setahun, sebulan ya kan, bisa ada yang 4 tahun. Ini jangka panjang nggak sih? Panjang. Ya kan, harus bener-bener berpikir matang di situ. Sekarang loh, sosial udah lengkap dan pengetahuan jaringan itu sudah memadai gitu. Kita tinggal mengaplikasikan, menggunakannya. Gitu. Nah, kalau menurut saya Bang ya, jadi pentingnya kuliah itu kan penting banget ya. Itu penting banget. Yang perlu kita ketahui itu adalah tujuan kita itu kuliah itu apa Bang? Ya nggak sih? Iya. Tujuan goalnya itu ntar nanti kita apa gitu. Tujuan ya, sangat penting sekali untuk mengetahui apa itu purpose kita atau goal kita dan tujuan kita untuk berkuliah. Apakah sekedar untuk gengsi, atau ya kita kuliah untuk masa depan. Itu tujuan yang harus kita ini sih, maksudnya kita udah dari awal gitu udah kita patok tujuannya apa. Lu kuliah 4 tahun itu tujuannya lu apa gitu, atau mau entah kayak duit, atau ya memang bener-bener itu keinginan lu gitu, seperti itu sih. Terus yang kalau menurut Anda sih networking. Benar. Networking atau jaringan kerja. Nah, yang tadi abang udah bilang kan. Iya, jaringan kerja itu penting juga. Ya, kita bisa dapatkan itu di kuliah itu, jaringan kerja. Tapi itu tidak diajarkan oleh dosen-dosen kita di Armuk ya, maksudnya jaringan kerja itu ya enggak. Maksudnya jaringan kerja penting dalam dunia perkuliahan adalah kita berteman dengan sebanyak-banyak teman yang nanti mungkin di masa depan bisa membantu kita, seperti itu. Betul sekali. Yang ketiga, skill. Ya, skill itu apa sih Mas Wahid? Nah, gimana sih? Skill itu adalah sebuah kemampuan ya. Keahlian. Nah, skill itu adalah keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Nah, Nah, misalnya kita bergelut, kalau saya bergelut di dunia sastra Arab, ya keahlian saya di situ gitu. Jadi ya
ladang saya, media saya di situ gitu, di zona itu. Jadi kita harus mengasah keahlian tadi, skill tadi menjadi lebih baik. Menurut Ana sih Gimana tuh? kita harus bener-bener nyari skill kita yang dari sekarang, Bang. Dan Oh, itu iya. itu di bener-bener patokin gitu loh. Bener-bener seriuskan gitu. Iya. Nah, Soalnya banyak yang gini, maksudnya gini, banyak orang yang sampai sekarang emang nggak tahu passionnya atau skillnya tuh nggak tahu Nah, gitu. itu. Jadi olah-olah gitu. nah itu jangan Gue sampai. ngapain ya? Nah, Habis sisa ini gue ngapain ya? Kan kosong. Ya skill itu banyak banget. banyak banget. Mau itu musik lah, mau itu Al-Quran dan sebagainya, itu banyak banget. Dan itu bakal sangat berpengaruh juga untuk ke depan ya nggak sih, Bang? Betul. Untuk di pekerjaan segala macam. Sangat berpengaruh. Sangat banyak ya. Nah, perkembangan terbaru juga sangat penting nih, Bang. Perkembangan terbaru ya kita harus adaptasi ya. Memahami ya. Memahami lapangan di dunia luar sana. Betul. Kan sungguh berbeda zamannya ibu sama bapak kita yang Oh. dahulu sama yang sekarang kan. Wah, itu Nah, makanya gitu kita harus memahami juga. ya sekarang zaman serba digital, sekarang zaman serba elektronik, sekarang webinar gampang gitu kan. Ya kita harus adaptif, bersifat adaptif atau solutif untuk menghadapi itu semua. Ya sekarang kita bisa belajar dari manapun kan, belajar dari sosial media, dari internet dan sebagainya. Nah, yang terakhir nih, Bang. Waktu ya. Sudah banyak kesempatan, sudah banyak peluang gitu. Tidak ada salahnya kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, Bang. Ya al waktu kasaifi gitu kan. Waktu itu seperti pedang ya, kalau inlam taktohu kotoaka, kalau kamu tidak bisa menggunakannya dan ya itu akan membunuhmu sendiri gitu. Waktu kan asmaul minad dhahab, kata yang ya itulah, asmaul minad dhahab atau lebih berharga dari emas. Itu bener loh, Betul. bener banget ya. Tapi ana lihat sekarang itu ya, sebenarnya waktu kita itu luang loh, Sangat luang. kadang-kadang kita bingung mau ngapain, apa itu luang gitu. Luang sekali. Ya harus diisi dengan hal yang baik gitu, diisi dengan ngapain kayak gitu. Jangan cuma rebahan, walaupun saya juga rebahan ya nggak apa-apa, rebahan tapi ya scrollingnya ya juga yang bermanfaat. Ya TikTok nggak apa-apa kali-kali. Podcast. Sebelum tidur. Sebelum tidur nggak apa-apa, itu kayaknya wajib sih sebelum tidur scrolling. Iya, betul. coba siapapun itu ya mungkin ada beberapa orang yang Karena waktu itu tidak bisa diulangi sih, Bang. Nggak bisa. Ya kan? Makanya yang teman-teman yang udah jauh-jauh ke sini, ya kan? Manfaatkan waktu teman-teman sekalian dengan baik, karena waktu itu tidak bisa diulangi. Karena kesempatan tidak datang ke 10 kali. 2 kalinya. Kedua kalinya. Gitu. Masa jadi waktu itu tidak bisa menunggu sampai kita siap. Duh, kata-kata ya. Coba aja. Ya udah itu. Oh, iya. Kata-katanya. Makanya nih teman-teman ya kan, yang sedang menjalani kuliah, gunakanlah waktu teman-teman dengan baik, dengan isi hal-hal yang bermanfaat. Terus sekali Bang Azhar. Terutama belajar. Belajar. Soalnya apa ya? Kita masuk ke ini aja sih. Maksudnya Ke realita yang kita hadapi sekarang, mahasiswa yang ada di Yarmuk University ya, di SPB. Kalian tuh udah apain aja gitu di. Kalian itu udah dapat apa aja gitu. Ataukah dapat rosip, ataukah dapat indar, ataukah dapat apa? Dapat nilai yang tinggi. Kita langsung ngomongin nilai gitu. Karena apa? Banyak orang yang bilang nilai itu nggak penting. Ilmunya yang aja yang penting. Itu juga kurang tepat menurut saya. Karena kita bisa dilihat effort kita gimana belajar dari nilai. Dokter itu tahu kita belajar dari nilai. Benar-benar. Lo antum paham, misalnya paham, tapi nilai antum kecil itu juga dokter juga tidak bisa gimana ya maksudnya? Ya dokter tahu karena ada nilai itu gitu loh. Yang per 100 itu maksud saya. Kalau misalnya 60/100 berarti pemahaman Anda 60/100 atau 60% seperti itu. Dan dengar juga Rosek Inzar itu dulu sangat sakral banget sih Bang dulu. Wah itu ya gimana ya? Anu cuma takut ngomong rosip dulu. Rosip itu ya rosabah. Rosabah itu ya modaro gitu. Rosabah itu sesuatu yang sakral banget. Jadi ya kakak-kakak kita dulu yang sudah lulus itu mendengar kata rosip itu ya suatu yang sakral dan menakutkan. Ya. Menakutkan dalam hal jangan sampai terjadi lah rosip itu. Karena
Ya kalau sudah tahu konsep ya iskot aja gitu. Kalau kita kan harus mengetahui kemampuan kita. Betul. Kadar kita seberapa. Misalnya udah pembidikan meetnya nggak nyampe misalnya, cuma dapat 4. Terus musyarakahnya 15 sampai 19 per 50. Bisa nggak sampai 50? Nah 50 itu udah, maksudnya udah di bawah rata-rata, lulus 50 tuh lulus, tapi di bawah rata-rata gitu loh. Kita harus membuka pikiran-pikiran itu kembali gitu, bahwasanya kuliah ini sakral, tidak bisa buat main-main. Dan pikir juga orang tua ya Pak, Bang Azhar ya, yang udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang ya kan buat kita. Soalnya di sini kita tidak beasiswa ataupun ya full dari orang tua. Ya. Mungkin ada orang lain yang dari mana, tapi Ya, kebanyakan kebanyakan kita. dari orang tua gitu. Nah gitu teman-teman, maksudnya ya kita berbenah lah mulai dari sekarang. Nanti juga kita menghadapi fase soifi atau semester pendek yang ngambil semester pendek yang apa ya, sebenarnya menakutkan. Semester pendek itu menakutkan karena waktu yang sangat singkat, atau aktifnya 40 hari doang. Saya sudah menghitung tadi 48 kita masuk, dan itu belum dikurangi Jumat dan Sabtu ya, itu belum kurangi. Jadi kalau dikurang-kurangi 40 hari itu kita kuliah efektif itu 40 hari. Setiap hari kita masuk kelas 5 waktu kita masuk kelas satu pekan seperti itu. Dan cuaca yang panas, nah kita harus menyiapkan mental dan niat yang kuat. Jadi nggak bisa Bang ya, yang kayak kuliah-kuliah seperti di Fasal Soifi, yang kita masuk kelas itu balik itu nggak dapat apa-apa. Nggak boleh ya. Itu nggak bisa Bang. Nggak bisa. Soalnya ya nggak bisa, soalnya waktunya sangat singkat. Nanti paling 2 pekan itu nanti langsung meet gitu. Langsung meet dan langsung war, misalnya langsung perang gitu. Nah mungkin seperti apa Bang proses belajar yang mungkin Abang sarankan untuk Fasal Soifi? Apakah pulang langsung hafalin, pahamin, apa seperti apa Bang teknisnya? Untuk tips dari saya sendiri, dari anak ya, pulang itu kita harus 30% sih. Maksudnya kita di kelas itu minimal banget 30% itu kita harus dapat paham makro dan paham masmuknya gitu. Nah 30% itu nanti kita bisa kembangkan menjadi 60%, menjadi 90% tadi di rumah. Jadi misalnya teman-teman ya, misalnya kita masuk fikih siam misalnya. Ya. Orang syariah fikih siam misalnya. Ya udah, hari Rabu kita masuk nih, hari Rabu. Nah pelajaran Rabu itu kita ditanggalin gitu, ditanggalin di kertas Rabu tanggal berapa Juli seret. Nah hari itu ditulis dapat apa aja, kemudian diulangi malamnya. Sekarang kayaknya Soifi tidak boleh main-main lagi soalnya. Betul sekali Bang. Harus belajar setiap hari mungkin. Belajar. Ya, paling healingnya ya, kalau jalan-jalannya ya kita tunda dulu. Mungkin ya Jumatan libur ya, kita manfaatkan waktu Jumat Sabtu itu untuk kita refresh lagi, otak lagi gitu. Harus benar-benar nih Bang ya, Soifi. Ya kita berbenah bersama-sama insya Allah. Jadi pikir 2 kali teman-teman yang mau sahab ya. Ya kita di sini tidak menakut-nakuti maksudnya, tapi kita realitinya kayak gitu. Realita yang kita hadapi faktanya seperti itu, agar teman-teman tuh sadar makanya kuliah itu sakral. Ya. Nggak usah lama-lama lah di sini. Gitu. Saya rasa penting banget sih Bang lapangan untuk belajar ya nggak sih. Misalkan nih Bang, kan kita ini bakal dilepas di lautan ya. kan ini kita diibaratkan kita bakal dilepas di lautan lepas Bang. Sedangkan semisalkan kita di sini sedang diajarkan di kolam renang yang terbatas diameternya, tempatnya gitu kan. Dan di situ kita harus benar-benar memanfaatkan bagaimana kita belajar agar siap bisa dilepas di laut lepas. Ya berarti intinya adalah pentingnya lingkar-lingkar studi. Nah, Lingkar-lingkar studi yang selama ini agak kurang menurut saya. Dulu itu ya study group atau study kelompok belajar itu sangat kental lah di IRBIT itu. Ya kita boleh untuk bikin kelompok-kelompok untuk banyak seni, itu boleh lah, karena itu emang jiwa-jiwa kita banyak yang berseni. Tapi ya jangan melupakan lingkar-lingkar studi yang harus dipenuhi seperti itu. Ya kita akan, insya Allah kita akan mencoba itu kembali lah, memulai itu kembali. karena pikir ya emang harus dikuras nih Bang ilmu-ilmu yang seperti antum, seperti kating-kating kakak kelas yang lainnya kan.
Buat siapa lagi ilmunya pas di sini? Masa buat mualim Sawar Maji nggak mungkin kan? Mualim taksi Hari Sukoh nggak mungkin kan? Ya buat kita semua. Nah makanya teman-teman jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu ngajak. Ayo bang kita ada mada nih yang nggak paham, ajak kumpul semuanya biar di situ kita diajarkan seperti itu ya bang. Itu sangat kurang sekarang. Makanya kita Sangat kurang dan ya Ana harapkan insya Allah teman-teman pada semangat semua untuk Soifi dan lebih semangat lagi belajarnya, lebih ilmu itu meminta ya bang. ilmu itu ya didatangi, Nah sejak datang sendiri. seperti apa? Yo istilah Jawa nih meguru lah. Nah, Meguru kita harus meguru. istilah Jawa, istilah bahasa Arab yang tolek bang. Tolak bayat lubu, tolak Tolabat. Kayak gitu. Ada enggak ini habis sih ada kan? Tolak. Enggak ada mas. Miskin. Miskin. Iya. Jujur. Makanya- Dedikasinya kurang. Dedikasinya. Oke. Semoga obrolan kita malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya nggak sih. Bukan ingin menggurui tapi ingin mengajak dan menasihati ya. Dan berbenah bersama-sama. Nah, gitu. Ya, kita ngomongin dedikasi ya. Dedikasi itu adalah pengorbanan. Kita tuh harus perlu dedikasi di sini. Pengorbanan dan penyerahan jiwa raga. Ya. Istilah dedikasi itu yang benar seperti itu. Ya kita lihat apakah kita akan berdedikasi setelah ini seperti itu. Oke, cukup sekian. Apa ya closingnya yang enak bang? Ya, closing tinggal closing kan kalau Dedi kan dor. Nah, jadi closingnya ini ya nggak ada closing. Salam ya. Salam. Waalaikumsalam. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.